Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para mahasiswa yang saya cintai, yang dimuliakan Allah, teriring doa semoga di kesempatan kali ini para mahasiswa senantiasa mendapatkan rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiat, selamat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas persoalan penelitian pendidikan. Sesungguhnya kalau kita mengkaji tentang problem pendidikan, maka begitu banyak ya, bahkan dalam adagium ada yang dikenal selama masih ada kehidupan, maka pendidikan tidak akan pernah berhenti. Dan selama itu pula ya, penelitian pendidikan akan terus bisa kita gali, akan terus bisa kita kumpulkan sehingga bisa dipecahkan. Jadi apa sesungguhnya penelitian pendidikan itu? Ya, problem kehidupan yang dihadapi manusia yang kaitannya dengan interaksi, kaitannya dengan menyiapkan generasi menjadi generasi yang baik ya, yang sesuai dengan diinginkan oleh masyarakat. Maka disitulah pendidikan. Dengan kata lain, education is a process never ending. Jadi pendidikan adalah satu proses yang tidak akan pernah berhenti. Berarti dengan demikian problem pendidikan yang dihadapi oleh umat manusia, maka disitu pula letak atau konteks penelitian pendidikan berada. Dalam konteks yang lebih spesifik, penelitian pendidikan bisa dilihat dari kelembagaan. Jadi apa lokusnya, apa fokusnya penelitian pendidikan adalah kaitannya dengan kelembagaan ya, kelembagaan. Misalnya di tempat kita itu ada namanya, dulu ada Tridharma Pusat Pendidikan. Nah, kita bisa, para mahasiswa bisa memfokuskan penelitian pendidikan pada namanya institusi interaksi antara siswa guru ya di sekolah misalnya. Ini bisa jadi problem yang terkait dengan ya kelembagaan, itu bisa diteliti. Problem itu bisa secara teoretik maupun secara praktik ya, prakteknya. Misalnya sekolah ya, sekolah atau institusi sekolah yang ideal di masa depan itu kan sesungguhnya kajian teoretik ya, filosofis. Jadi bisa seperti apa kita gali dari mungkin kajian filosofik dalam Al-Quran, dalam hadis ya. Sekolah yang baik itu sekolah yang bisa menumbuh kembangkan fitrah manusia sehingga menjadi manusia yang paripurna. Nah, seperti apa ya? Karena problem ke depan sekolah adalah mengalami apa yang disebut dengan pergeseran ya, pergeseran karena ada kemajuan zaman. Nah, kemudian secara praktek ya, misalnya dengan adanya sekolah-sekolah yang sekarang orientasinya kepada kapitalis, maka sekolah menjadi mahal. Sekolah maka menjadi mahal, maka seringkali muncul di masyarakat dilarang sekolah ya. Jadi anak orang miskin dilarang sekolah ya. Orang sakit dilarang ya, orang miskin dilarang sakit. Kenapa? Karena sekolah-sekolah menjadi sedemikian mahal. Jadi nah jangan, itu problem ya. Nah, bagaimana menjadi sekolah
gratis, itu ternyata ada sekolah yang gratis lah, itu praktek ya. Jadi bisa di fokus penelitiannya di saat sekolah begitu mahal, ternyata ini ada menyajikan sekolah yang gratis sebagai alternatif ke depan. Nah, itu bisa difokuskan di sini penelitiannya ya. Kemudian misalnya kita masjid, kalau masjid kan sudah banyak ini. Jadi silakan nanti problem-problem yang terkait dengan apa namanya? terkait dengan problem kelembagaan ya, sekolah, masjid, pesantren, masyarakat, itu bisa Anda ambil sebagai lokus atau fokus penelitian pendidikan. Jadi tadi ada tripusat, ada namanya catur pusat, sekarang berkembang lagi namanya menjadi, ini sudah lama ya, misalnya tambah lagi menjadi pancapusat ya. Pancapusat. Nah, begitu. Pendidikan yang ada di masyarakat ya, itu bisa diteliti ya. Kemudian yang kedua, Anda juga bisa memfokuskan penelitian pendidikan dilihat dari unsur-unsur pendidikan. Ya, unsur pendidikan kan secara umum dirumuskan menjadi 7 ya, 7. Ini 6 karena ada alat dan metode. Misalnya Anda memfokuskan saja kepada peserta didik ya, pendidikan Islam itu, penelitian pendidikan. Karena begitu banyaknya ya, fokusnya misalnya difokuskan kepada peserta didik. Nah, siswa ya, santri, nah begitu. Jadi misalnya ini juga bisa teoretik, bisa juga prakteknya ya, prakteknya. Misalnya di minatnya, misalnya dan seterusnya. Boleh jadi misalnya kalau ini kaitannya dengan statistik ya, korelasi ya, pengaruh minat terhadap kecerdasan, pengaruh minat siswa terhadap apa namanya religiositas dan seterusnya. Ini kan banyak ya aspeknya. Kemudian yang kedua, pendidik. Ya, pendidik yang bagus seperti apa gitu ya. Itu juga namanya kompetensi. Pengaruh kompetensi pedagogik terhadap apa namanya religiositas siswa, itu bisa ini pendidik. Jadi fokusnya yang bisa diangkat dalam konteks penelitian pendidikan ini sangat banyak ya, satu. Pendidik juga boleh. Jadi seringkali di perpustakaan di fakultas kita ada namanya pengaruh ya, pengaruh profesionalitas guru terhadap kesuksesan siswa, profesionalitas atau disebut dengan kompetensi sosial terhadap religiositas, itu bisa. Kemudian yang ketiga, interaksi edukatif, interaksi guru dengan siswa, sehingga lahir interaksi yang banyak. Mungkin dalam teori-teorinya sekarang banyak ya, model-model pembelajaran. Kemudian yang keempat, bisa fokusnya ke alat dan metode ya. Kemudian yang kelima, perbuatan pendidik. Jadi tadi kedisiplinan, kejujuran. Jadi kalau Nabi itu memiliki namanya kalau dalam bahasa sekarang kan ada standar etika profesionalitas begitu ya. Nah, ini bisa. Kemudian yang keenam, evaluasi dan tujuan pendidikan. Nanti ini secara khusus akan kita bahas ya, penelitian evaluasi. Misalnya kalau dalam konteks sekarang, apakah pendidikan di Indonesia sudah sesuai dengan tujuan dan falsafah bangsa? Itu bisa dikritisi ya. Misalnya tadi di tengah apa namanya maraknya sekolah yang mahal misalnya ya, atau di tengah misalnya pendidikan yang sedemikian tergerus namanya oleh pergeseran zaman, apakah pendidikan ini masih sesuai dengan platform atau apa yang digariskan oleh apa namanya tujuan pendidikan nasional apa tidak ya, dan seterusnya. Jadi ini apa namanya banyak ya. Kemudian yang ketiga, pendidikan. Jadi penelitian pendidikan
Karena sedemikian banyak, maka bisa ditinjau dari tiga pendekatan keilmuan ini. Yang ketiga ya, pendekatan keilmuan. Jadi fokusnya di problem pendidikan. Karena kita ini di Fakultas Agama kan sedang mempelajari ilmu sosial dasar ya, ilmu alamiah dasar. Jadi sosial dan alam itu sudah dipadukan. Kita sudah punya namanya alat ya. Jadi maka problem pendidikan itu bisa didekati dari ilmu yang lain, keilmuan yang lain. Ini yang disebut dengan integrasi interrelasi ya, dengan psikologi itu. Misalnya kasus-kasus bullying ya, bullying itu kalau yang sedang tren itu kan ada sesama siswa itu saling membuli, kemudian tindakan tidak bagus itu dari sisi psikologi seperti apa, sehingga kemudian bisa dipecahkan dalam problem pendidikan ya. Kemudian bidang lain misalnya sekarang ada pengangguran terdidik ya, pengangguran terdidik itu bisa dikaji agar para siswa itu tidak menjadi siswa yang sudah tamat tapi kemudian nganggur. Nah, ini perlu ada namanya sekarang entrepreneurship gitu. Sehingga ada mata kuliah entrepreneurship begitu ya. Jadi kalau arah universitas kita bahkan sudah diarahkan kepada Islamic Entrepreneurship University. Nah, itu entrepreneur. Misalnya begitu ya. Oh, ternyata kurang ada kewirausahaan, begitu. Nah, misalnya begitu. Jadi apa nanti pengaruhnya? Itu bisa juga diteliti di sini. Boleh jadi misalnya problem pendidikan itu ditinjau dari agama ini. Kalau core-nya di FAI kan agamanya banyak sesungguhnya, dari problem-problem itu bisa dipecahkan melalui teori-teori yang ada dirumuskan dalam Al-Quran dan Hadis. Misalnya konsep konsep tujuan pendidikan dalam Al-Quran, misalnya begitu ya. Jadi, konsep tujuan pendidikan dalam Al-Quran. Sesungguhnya apa sih yang ingin dicapai dari pendidikan itu ya? Kalau kita hanya menjadikan anak kemudian bisa mandiri, yaitu ya boleh saja, tetapi jangan sampai kemudian ada sesuatu yang tujuan yang lebih tinggi ya. Tujuan tinggi, the ultimate goal begitu. Apa ya tujuan yang dirumuskan dalam Al-Quran? Mungkin salah satunya ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yaitu mengantarkan dengan pendidikan itu ya siswa menjadi selamat dunia akhirat. Nah, itu tujuan yang sangat tinggi ya, yang tidak boleh dilupakan. Itu bisa dikaji di sini, misalnya penelitian pendidikan secara teoretik ya, Al-Quran. Jadi itu bisa. Yang keempat, jadi penelitian pendidikan bisa Anda mengambil problem atau fokus atau tema yang terkait dengan kebijakan ya, kebijakan. Jadi kalau kebijakan selalu saja dari atas ke bawah ya. Misalnya kebijakan 5 hari kerja, 5 hari sekolah ya. Nanti efeknya terhadap misalnya perilaku, efeknya terhadap lembaga institusi yang ada di masyarakat, misalnya madrasah dan seterusnya. Itu bisa. Jadi ini bisa Anda centang di sini ya, centang. Jadi kebijakan masyarakat, kebijakan yang disampaikan atau ditetapkan oleh pemerintah, Anda bisa mengambil satu tema di sini, satu kotak ya, untuk diteliti. Saya kira itu intinya, apa saja yang terkait dengan problem yang dihadapi oleh masyarakat maka bisa diteliti, tapi arahnya adalah kepada pendidikan ya. Tadi unsurnya ada, bisa tujuan, bisa siswa, bisa guru, bisa kelembagaan dan seterusnya. Demikian sebagai pengantar diskusi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Intinya
Anda tidak perlu lagi kemudian judulnya habis karena kalau judul habis jadi penelitiannya berhenti, tidak ya. Selama masih ada manusia, selama masih ada kehidupan, maka disitulah muncul problem masyarakat, problem pendidikan. Jadi problem kan pergeseran atau kesenjangan ya. Problem is disparity between, kesenjangan antara das Sein dan das Sollen ya. Harusnya, harusnya pendidikan itu maju, tapi kok ini mundur. Nah, ada apa? Nah, itu bisa diteliti. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai pengantar. Takrib dan baca hamdalah bersama alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.